الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan amanah oleh pengurus masjid ini mulai sekarang untuk mengkaji tafsir. Jadi supaya temanya tidak berbenturan dengan ustadz-ustadz yang lain, pengisi-pengisi kuliah subuh yang lain, maka saya diberikan amanah untuk mengkaji tafsir. Jadi saya pada subuh kali ini membawa kitab tafsir Jalalain, namanya Tafsir Al-Quranil Azim lil Imamainil Jalilaini. Jadi ini kalau di pondok pesantren lebih dikenal dengan tafsir Jalalain. Tafsir itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada tafsir Munir, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsirnya Buya Hamka, ya, tafsir Al-Azhar. Ini kita mengkaji tafsir yang dikaji di pondok pesantren salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dinamakan tafsir Jalalain yang disusun oleh Al-Allamah Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Al-Mutabahhar Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, nafa'ana Allah bi'ulumihima, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di surah yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah. Langsung surah Al-Baqarah ini surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ada 286 ayat. Ini terpanjang dari seluruh ayat, dari seluruh surah yang ada dalam Al-Quran. Dan di dalamnya juga terdapat satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya berbicara tentang akidah, berbicara juga mengenai peringatan-peringatan Allah kepada orang-orang Yahudi, dan juga Allah menguraikan nikmat-nikmat kepada mereka, dan juga ada memperjelas hukum-hukum syariat Islam dan lain sebagainya. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah? Karena di dalamnya terdapat satu peristiwa pembunuhan misterius yang mana bisa dipecahkan dengan menyembelih seekor sapi betina pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nanti di pertengahan juz 1 ini nanti ada peristiwa itu, nanti diterangkan di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Di dalam kitab-kitab tafsir, ya, entah itu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya, kalimat alif lam mim ini diartikan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lebih mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan kalimat alif lam mim tersebut. Kebanyakan para ulama ahli tafsir lebih menekankan dalam kalimat alif lam mim, alif lam ra, entah itu kaf ha ya ain sad, kemudian alif lam mim sad, yasin ha mim nun qaf dan lain sebagainya,
selalu disebutkan dalam kitab tafsir, Allahu a'lamu bimuradi, Allah lebih faham mengenai apa yang dimaksud dalam kalimat-kalimat Fawatihus Suwar ini. Zalika ay hadza, ini al-kitab, yaitu kitab, alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yaitu yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la raiba, tidak ada keraguan, ay syakka, jangan ragu. Jadi Bapak Ibu ayah bunda, telah disebutkan oleh Allah dalam kitab ini, la raiba, jangan ada keraguan dalam hati kita bahwasanya kitab ini adalah kitab yang suci. Fihi annahu min indillah, bahwasanya di dalam kitab ini sesungguhnya itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi turunnya Al-Quran ini dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun kitab di dunia ini yang mana membacanya mengandung pahala. Hanya Quran yang dibaca itu mengandung pahala, tidak ada keraguan di dalamnya, isi-isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Maka mengapa kitab itu dinamakan kitab suci Bapak Ibu? Karena 3 sebab paling tidak. Yang pertama, Al-Quran dinamakan kitab suci umat Islam bahwasanya dari pertama Al-Quran turun 14 abad yang lalu sampai detik ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu, tidak ada satupun ayatnya yang terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia. Jadi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi sudah bagai macam cara orang-orang kafir ingin mengkontaminasi Al-Quran, ingin yang namanya merubah ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali cara mereka ingin yang namanya mengintervensi Al-Quran ini, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena di situ disebutkan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kenapa Allah mengatakan kami dalam ayat ini Bapak Ibu? Kenapa tidak saya saja? Kan Allah maha hebat, Allah maha mampu Bapak Ibu mengatakan saya yang menurunkan Quran dan saya pula yang akan menjaganya. Kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan kami? Karena kata Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, di situ ada peran serta malaikat-malaikat Allah yang menjaga setiap ayat-ayatnya, setiap huruf-hurufnya. Ada juga peran serta para hafiz Al-Quran yang sampai sekarang menghafal Quran di dalam dada mereka. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, la raiba ay la syakka. Jadi jangan ragu bahwasanya Al-Quran ini turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otentik dari dulu sampai sekarang. Tak ada yang bisa merubah Al-Quran. Yang kedua, mengapa Quran ini dijadikan kitab suci umat Islam? Karena isinya tidak ada saling silang, tidak ada saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat yang ini mengatakan Tuhan itu Esa, ayat yang lain juga mengatakan Tuhan itu Esa.
Tidak ada ayat yang saling tumpang tindih, tidak ada ayat yang saling bertentangan. Suatu kitab dinamakan kitab suci karena di dalamnya ayat-ayatnya, surah-surahnya tak ada isinya yang saling bertentangan satu sama lain. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mengapa Quran dinamakan kitab suci? Menurut sebagian ulama, karena Al-Quran ini memang cocok betul dengan manusia itu. Contoh, perusahaan mobil Honda mengeluarkan Honda Freed misalnya. Tes 1 2 habis baterainya nih. Habis baterainya kali. Iya. Tes. Tidak hidup. Tapi tidak hidup ini. Suaranya tidak hidup. Suaranya tidak hidup. Ya, hidup tapi tidak katik suaranya. Kami lanjutkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa Al-Quran dinamakan kitab suci bagi umat Islam? Sebagian ulama mengatakan dikarenakan Al-Quran ini cocok betul dengan manusia itu sendiri. Saya umpamakan pabrik mobil Honda mengeluarkan Honda Freed misalnya, atau Honda CR-V misalnya. Di situ disertakan juga buku panduannya. Ini mobil Honda Freed ini mengandung 3.500 cc misalnya, mesinnya 1.000 tenaga kuda misalnya. Ini kalau rusak, cara untuk memperbaikannya begini: di bengkel mobil Honda resmi dan lain sebagainya, tertera di dalam buku panduannya. Karena ini mobilnya Honda, buku panduannya pun Honda, maka cocok betul dengan mobil keluarnya itu. Tidak mungkin kalau kita punya mobil Honda kemudian kita pakai buku panduan mobil Xenia misalnya, Bapak Ibu, ya, berbeda. Maka Allah ini yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah lebih tahu bagaimana kondisi manusia itu sendiri. Jadi kalau tekanan perintah itu semakin tinggi dan manusia itu tidak mampu untuk memikulnya, maka kemudian perintah itu tekanannya semakin menurun, Bapak Ibu. Contohnya bagaimana, Ustaz? Contoh, suatu ketika seorang Arab Badui tergopoh-gopoh menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Ya Rasulullah, ahlaktu ya Rasulullah." Celaka saya ini ya Rasulullah. "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat engkau celaka wahai Badui? Kata Rasulullah, "Inni waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan." Pada saat siang hari bulan Ramadan, saya tidak kuat ya Rasulullah. Saya kemudian menggauli istri saya ya Rasulullah. Betul begitu kata Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Ya sudah, kalau sudah terjadi begitu kata Rasulullah, engkau bayar kafarahnya. Apa kafarahnya ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, engkau harus memerdekakan seorang budak. Ya Rasul,
saya ini tidak punya budak ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah, tak punya budak. Baik kalau begitu, kata Rasulullah. Yang kedua, kalau kau tidak punya budak, engkau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berpuasa 2 bulan berturut-turut ini dalam Al-Quran disebutkan syahraini mutatabi'aini. Jadi kalau sudah dapat 59 hari dia batal, maka harus diulang dari hari pertama, Bapak Ibu. Itu namanya 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal. Ya Rasul, jangankan untuk puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah, wong yang 1 bulan saja saya kebobolan kok Rasulullah. Begitu ya? Iya begitu ya Rasul, saya tidak kuat ya Rasulullah. Baik kalau begitu. Yang ketiga, ini yang terakhir opsinya, kata Rasulullah, engkau berikan makan 60 orang fakir miskin yang ada di kampungmu sini. Ya Rasul, apalagi, kata Rasulullah, jangankan memberi makan orang fakir miskin 60, untuk makan saya sama keluarga saya sehari-hari saja saya susah ya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tersenyum lebar sehingga terlihat gigi geraham beliau. Rasul masuk dalam kamar, kemudian keluar dengan sekeranjang kecil buah korma. Rasul kemudian mengatakan, kalau begitu bawa ini ke rumahmu, beri makan 60 orang fakir miskin dengan ini. Ya Rasul, apalagi? Yang paling miskin di daerah saya tidak ada lagi kecuali saya ini ya Rasulullah. Makin tertawa Rasulullah mendengar perkataan ini orang. Ya sudah, kalau begitu bawa buah kurma ini, kasih makan anak dan istrimu dengannya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu, bahwasanya Quran ini sesuai betul dengan kondisi manusia itu. Kalau tekanan perintah itu menurun, maka perintah itu, kalau tekanan perintah itu dia tidak bisa untuk menjabaninya, maka tekanan itu semakin menurun, karena sesuai dengan apa kondisi manusia itu sendiri. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Hudal lil muttaqin, bahwasanya Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa, orang-orang yang menginginkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Bimtisalil awamirillah wajtinabun nawahiyallah, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, li'ithqaihim bizalikan nar, karena takutnya mereka dengan api neraka. Jadi karena takutnya mereka dengan api neraka, maka mereka menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini Allah terangkan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna, yang beriman, ayyusaddiquna, yang membenarkan, bil ghaibi, terhadap perkara-perkara yang gaib. Nah, jadi Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang-orang yang beriman itu
Ciri-ciri orang-orang yang takwa itu Bapak Ibu, yang pertama yaitu orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar, yang mana mereka beriman kepada hal-hal yang gaib seperti misalnya hari kebangkitan. Ini hari kebangkitan, hal yang gaib, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, masih samar dari hadapan kita, samar dari penglihatan kita. Hari kebangkitan itu kapan waktunya? Jadi di dalam hadis Rasulullah dikatakan yang namanya hari kiamat bakal terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan kita tidak tahu. Tahun berapa kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Bulan berapa kita pun tidak tahu. Maka gaib. Gaib juga misalnya contoh kecil, ibu bapak tidak tahu toh apa yang ada dalam kantong jas saya, nggak tahu toh apa yang ada dalam kantong saku gamis saya, tidak tahu. Ini juga gaib Bapak Ibu sekalian. Yang tahu cuman saya. Jadi kalau di sini ada 11 triliun, Bapak Ibu kan tidak tahu juga, ya. Di kantong saya ada 11 triliun. Nah, ini bisa untuk bayar utang negara, kata Jokowi Bapak Ibu sekalian. Ini gaib juga Bapak Ibu. Gaib yang paling mutlak, gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita percaya dengan gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi kita percaya bahwasanya dengan hal-hal yang gaib, tentang surga, tentang neraka yang mana belum jelas kepada kita, bagaimana bentuknya surga itu, bagaimana bentuknya neraka itu, kita juga masih samar-samar. Tapi kita percaya adanya neraka, percaya adanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, ayyatuna bima bihuquqiha, yaitu orang yang mendatangi yang diwajibkan kepadanya, ay salat atau salat. Jadi Bapak Ibu ayah bunda, yuqimuna di dalam Quran ini bermakna orang yang mendirikan, orang yang melaksanakan terus menerus. Jadi bukan sholatnya bolong-bolong. Kadang-kala sholat zuhurnya dikerjakan, asarnya tidak ketiduran. Asar dikerjakan, maghribnya tidak. Maghrib dikerjakan, isyaknya tidak. Isyak dikerjakan, subuhnya tidak. Kadang-kala dia salat dalam sehari cuman 2 kali Bapak Ibu. Nah ini bukan namanya orang yang bertakwa. Kenapa? Salatnya bolong-bolong. Orang yang bertakwa itu disebutkan dalam Quran ini ayat yang ketiga, yaitu orang yang mendirikan salat atau orang yang mengerjakan salat secara terus-menerus, continue, setiap hari 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rezeki, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, a'tainahum, yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ay fi ta'atillah, atau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang bertakwa itu jelas sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Mereka kalau dia punya rezeki, rezekinya itu sebagian dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki tidak hanya untuk diri dia dewek, tidak hanya untuk keluarga dia dewek, untuk memperkaya diri dia sendiri, tapi kalau dia diberikan rezeki oleh Allah, sebagiannya dia belanjakan di jalan Allah, untuk masjid,
untuk panti asuhan, untuk pondok pesantren, untuk rumah tahfidz, untuk janda-janda miskin, untuk anak-anak yatim. Ini rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, yang keempat, ciri orang yang bertakwa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang keempat, walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang percaya bima unzila ilaika, kepada yang diturunkan atas mereka, ayil Quran, tegasnya yaitu Al-Quranul Karim, wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka. Jadi ciri yang keempat orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu, mereka percaya dengan Al-Quran. Dan tidak hanya percaya dengan Quran, tetapi percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka. Ada kitab-kitab samawi yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Ada yang namanya kitab Zabur, ada kitab Taurat. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Mereka percaya dengan itu semua. Ini termasuk daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairihima, dan yang lainnya dari kitab-kitab samawi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka juga yakin. Jadi orang yang yakin dengan negeri akhirat, insya Allah hidupnya terarah, Bapak Ibu, bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Setelah hidup di dunia ini ada alam barzakh. Setelah alam barzakh ada alam akhirat. Orang yang percaya bahwasanya ada pembalasan, maka orang ini akan ada rem dalam hidupnya, tidak hantam kromo, kalau bahasa Jawa bilang, Bapak Ibu, tidak suka melanggar aturan. Jadi hidupnya ini penuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zino ndak galak, korupsi ndak galak, mengambil barang orang lain ndak galak, menipu orang lain ndak galak, berbuat kejahatan tidak galak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap tindakan yang dia lakukan pasti ada konsekuensinya. Kalau perbuatan baik, maka akan dibalas dengan baik. Kalau perbuatan buruk, akan dibalas pula dengan buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang percaya dengan negeri akhirat, pasti hidupnya terarah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu, al-mausufuna, yang disifati sifat-sifatnya dengan sifat yang tadi, bima dzukira, yang sudah disebutkan tadi, ala hudam min rabbihim, memperoleh petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi muflih, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, muflih itu bisa juga menjadi kalimat fallahun. Fallah itu artinya apa? Fallah itu artinya petani. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai.
Kalau kita menanam padi akan menuai juga padi, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kalau kita menanam rumput tumbuhnya padi. Tapi kalau nanam padi pasti rumput ikut di dalamnya. Maka disiangin rumputnya. Petani itu nyiangin rumput kadangkala supaya tidak merusak tanaman padinya. Tapi kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Apa yang kau tanam itulah yang akan engkau tuai. Kalau engkau menanam kebaikan, engkau pun akan menuai kebaikan. Kalau menanam kejahatan, engkau pun akan menuai kejahatan. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain al-faizuna, mereka orang-orang yang beruntung bil jannati, dengan surga Allah Subhanahu wa taala, an-najuna, dan mereka dihindarkan oleh Allah minan nari, dari siksaan api neraka. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini tentang orang-orang yang kafir. Nah, setelah orang-orang yang beriman bertakwa dari orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahabin, dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan yang serupa dengan mereka berdua. Jadi disebutkan di dalam tafsir Jalalain ini, orang-orang yang kafir itu diserupakan dengan Abu Jahal, diserupakan dengan Abu Lahab. Ini jadi perumpamaan, karena luar biasa kafirnya mereka kepada apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun mereka begitu kafirnya Bapak Ibu, sama Quran ini mereka cinta. Suatu ketika Nabi Muhammad itu kan sering baca Quran tuh malam hari. Itu suaranya merdu bacaannya, fasih bacaannya Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu suatu malam mengendap-endap di sekitar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengendap-endap mereka, gak tahu sama lain. Abu Lahab dari sebelah kanan mengendap-endap mendekati rumah Nabi Muhammad. Abu Jahal dari sebelah kiri mengendap-endap juga. Kemudian di tengah-tengah ketemu buntut Bapak Ibu sekalian. Sama-sama ketemu buntut, ketemu bokong. Loh, Abu Jahal, kok kamu di sini? Abu Lahab, kamu kok di sini juga? Ngapain kamu? Rupanya mereka mengendap-endap di sekitar rumah Nabi Muhammad, ingin mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Quran, senang dengerin Quran karena luar biasa kalimat-kalimatnya, luar biasa ayat-ayatnya. Tapi mereka karena egonya yang tinggi terhadap kaumnya, mereka tidak mempercayai Al-Quranul Karim itu sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama saja bagi kalian. A'anzartahum, apakah engkau memberikan kepada mereka itu peringatan? Am lam tunzirhum la yu'minun, atau engkau tidak memberikan mereka peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ilmillahi
minhum, karena pengetahuan Allah tentang mereka, zalika wala tatma'u fi imanihim, maka jangan pernah berambisi terhadap iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda, sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad tidak usah ambisius terhadap iman mereka kepada Allah, kepada engkau, ya, engkau berikan mereka peringatan atau tidak berikan peringatan, tetap mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah saja, masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mau beriman? Di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu, Allah sudah menyegel. Jadi khotama itu tidak hanya menutup, menyegel Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada sarden, kemudian sudah dimasukkan ikan di dalam kaleng sarden itu, kemudian disegel itu dengan tutup dari besi juga, dari aluminium juga, itu namanya segel Bapak Ibu sekalian. Tidak ada udara yang bisa masuk ke dalamnya, kedap udara. Tidak ada kuman-kuman yang akan masuk di dalamnya. Ini namanya khatama, itu disegel. Khatamallahu ala qulubihim, apa yang disegel? Yaitu hati-hati mereka. Orang-orang kafir ini, hati mereka sudah ditutup, disegel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan masuk di dalam hati mereka itu kebaikan-kebaikan. Fala yadkhulaha khairun wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka Allah juga tutup pendengaran mereka. Allah segel juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan juga Allah tutup mata mereka. Ghishawatun, ay ghita'un, yang menutupi. Fala yubsirunal haqqa, mereka tidak akan bisa melihat kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qawiyun daimun, azab yang sangat-sangat dahsyat dan abadi selama-lamanya. Qawiyun itu azab yang kuat, daimun yang akan kekal selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah dengan ditimpakan azab kepada mereka, azab yang sangat dahsyat, yaitu azab yang qawi, yang kuat, dan juga akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bahasa Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tadi. Yang pertama mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa, kemudian yang kedua tentang Allah sudah menyegel dan menutup hati orang-orang yang kafir. Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab tadi diumpamakan dalam kitab tafsir Jalalain ini? Apakah yang selain Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah terdengar bunyi apa namanya, bunyi peringatan titit-titit tadi. Ini berarti saya sudah harus mengakhiri daripada ceramah pada hari ini, mengkaji kitab tafsir Jalalain. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di